Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang gejala-gejala represif, gejala-gejala kekerasan, gejala-gejala intimidasi, bahkan gejala-gejala persekusi yang mulai dilancarkan oleh kaum Ba'alwi terhadap orang-orang yang membahas nasab. Jadi dari awal sebenarnya diskursus ini adalah ilmiah. Diskursus ini adalah adu debat, adu fakta, adu data, adu manuskrip, adu kitab sejarah, dan adu saintifik ilmu filologi dan DNA. Jadi murni ilmu pengetahuan. Dan itulah kenapa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani tidak bisa ditindak dengan kekerasan. Karena ini masalah ilmu. Sejak dari awal itulah disebut tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan beliau juga mempersilahkan kepada RA untuk menjawab 12 pertanyaan dari beliau, atau disebut juga gugatan untuk Ba'alwi membuktikan klaimnya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi sampai detik ini 12 pertanyaan itu tidak pernah terjawab dengan tuntas. Bahkan Rumail Abbas pun yang pontang-panting ke sana kemari belum bisa menjawab gugatan-gugatan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Kiai Haji Imaduddin menggugat, menanyakan, dan ini mewakili seluruh aspirasi kaum muslimin Indonesia terhadap kaum Ba'alwi. Kenapa? Karena Ba'alwi lah yang mengklaim, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Maka orang yang mengakulah yang harus membuktikan. Tetapi bukti itu sudah dicari di mana-mana, tidak ada. Itulah sejarah kronologis daripada polemik nasab ini. Kemudian dari mana Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani memulai? Apa pemicunya? Seperti sudah beliau jelaskan, pemicunya adalah sikap ugal-ugalan, sikap arogan, sikap tidak berbudi, sikap tidak mencerminkan akhlak Nabi yang membuat beliau melepas husnudzonnya itu. Yang tadinya husnudzon, percaya saja, percaya dengan omongan mereka, percaya dengan pengakuan mereka, dialihkan menjadi harus terbukti dengan data. Jadi dua metode ini, metode husnudzon dan metode faktual data, itu bisa saling menggantikan. Tetapi metode husnudzon ini hanya bisa diterapkan ketika orang tidak tahu fakta, tidak tahu data. Ketika seseorang mengaku TNI dan dia fine-fine saja, baik-baik saja menjaga warga, bersosialisasi dengan warga, bertindak tanduk seperti Sabta Marga yang lainnya, maka masyarakat tidak akan mencari-cari, tidak akan menelisik, tidak akan bertanya-tanya, karena sama dengan TNI yang asli. Tetapi ketika TNI ini sudah mendawir-dawir, sudah sombong, sudah angkuh, sudah main tempeleng, sudah menipu sana-sini, sudah arogan dan lain-lain, maka ini sudah tidak sesuai dengan Sabta Marga, maka pasti ada yang menanyakan, betulkah Anda ini TNI atau gadungan? Maka mulai ditanya KTA-nya, mulai ditanya kesatuannya, mulai ditanya surat perintahnya dan lain-lain. Dan ketika dia tidak bisa membuktikan ini semua, maka dengan terpaksa masyarakat tidak mau mengakui lagi sebagai TNI. Artinya gadungan. Itulah kronologis atau cerita ketidakpercayaan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sebagian besar masyarakat Indonesia kepada para habaib Ba'alwi ini, yang dulunya tanpa menelisik,
tanpa meminta bukti-bukti otentik, sekarang terpaksa harus meminta. Maka inilah yang menjadikan turbulensi dalam kehidupan sosial para habaib. Mereka kalang kabut membuktikan. Yang dulunya adem ayem sekarang harus membuktikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bentukan atau wujud daripada ugal-ugalannya habaib alwi ini? Seperti tadi ugal-ugalannya oknum TNI tadi. Di antaranya arogansinya, kurang adabnya, dawir-dawirnya, dan bicara-bicara yang seenaknya membuat dongeng-dongeng, cerita-cerita, dan sejarah-sejarah. Nah, inilah yang kemudian terbongkar. Terkuak tabir kepalsuan ini. Jadi yang selama ini tidak kelihatan ketika dibuka, Masya Allah. Dawirnya sudah diungkap di mana-mana. Kesombongannya sudah diungkap di mana-mana. Pemalsuan makamnya sudah diungkap di mana-mana. Pemalsuan sejarah NU diungkap di mana-mana. Pemalsuan sejarah RI diungkap di mana-mana. Inilah yang disebut ugal-ugalannya mereka itu. Nah, terungkapnya fakta-fakta ini. Fakta loh ini, bukan rekayasa, bukan karangan. Tapi memang ada dasarnya. Perbuatan mereka itu ada bekasnya. Maka setelah terbuka di masyarakat, mereka menjadi malu. Mereka menjadi terkucilkan. Mereka menjadi direndahkan oleh masyarakat, bahkan dibuli. Inilah yang mereka sebut fitnah. Inilah yang mereka sebut pemecah belah. Inilah yang mereka sebut kebencian terhadap habaib alwi. Padahal itu memang perbuatan mereka yang diungkap kemudian ketahuan. Tetapi kemudian menyerang balik, menyebut kebencian, menyebut memecah belah, menyebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Padahal itu hanya keburukan yang diungkap. Maka mereka salah menuduh-nuduh orang yang mengungkap itu adalah yang menebar kebencian atau fitnah. Semua ada datanya. Termasuk diantaranya adalah data-data penelusuran genetika, data-data penelusuran DNA yang mengarah kepada misalnya Yahudi, bukan Arab, dan lain-lain. Itu juga bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan ini bukan kebencian, ini adalah fakta yang diungkap. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kronologis keilmuan ini kemudian digiring-giring menjadi kebencian, digiring-giring menjadi permusuhan oleh habaib alwi, menjadikan orang lupa dengan kajian ilmiahnya. Maka masyarakat dihasut sedemikian rupa untuk beranggapan bahwa mengungkap keburukan Habib, mengungkap silsilah Habib, mengungkap dawir-dawirnya adalah perbuatan memecah belah, perbuatan fitnah, dan harus dibasmi, harus diberantas, harus diperangi. Nah, inilah kita orang Indonesia, pribumi Muslim Nusantara, baik muhibbin maupun bukan, harus cerdas di sini. Harus bisa memilah, harus bisa memfilter apakah himbauan ini, provokasi ini bisa diterima akal ataukah hanya memanfaatkan kebodohan orang-orang pribumi, orang mukibin, orang Islam Nusantara agar perang satu sama lainnya gara-gara rahasia keburukan habaib dibongkar. Itu kembali lagi tadi saya jelaskan, keburukan habaib dibongkar, silsilah dibongkar, dawir-dawir dibongkar, pemalsuan-pemalsuan dibongkar. Ba'alwi marah. Jangan dibongkar, kami malu. Berarti kalau kami dibongkar sama saja dengan memfitnah kami, sama saja dengan mengganggu kami. Maka kami akan menggerakkan warga masyarakat yang suka kepada kami untuk memerangi kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pola pikir seperti ini sudah dipakai para habib-habib Ba'alwi. Rata-rata mereka akan begitu. Siap hancurkan para pembegal nasab, siap hancurkan para pembenci habaib, siap serang para peneliti nasab, siap mati demi Ba'alwi, dan lain-lain. Ini sangat berbahaya ini. Karena apa? Karena akan mengorbankan mukibin yang pribumi asli ini, bukan Yaman, bukan Habib,
ditarungkan dengan para peneliti nasab yang asli pribumi, maka akan terjadi perang saudara sesama pribumi. Sementara imigran Yaman akan tepuk tangan dan senyum-senyum. Itu kita hindari. Kita sudah berpengalaman dalam berperang melawan Belanda. Kita jangan mau dijadikan, kalau dulu Londo Ireng, mungkin sekarang Yaman Ireng. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu contoh kecil. Ini contoh kecil sampel dari sebagian besar habaib ba'alwi yang memakai pola ini. Hancurkan peneliti nasab, hancurkan yang membongkar keburukan habaib, hancurkan yang meragukan nasab habaib. Kepada siapa mereka meminta menghancurkan? Kepada para mukibinnya yang jelas-jelas adalah pribumi. Jadi provokasi dari Habib Muhdor namanya, Muhdor Al-Hamid ini sangat berbahaya. Dia meminta kepada mukibinnya yang pribumi untuk perang dalam tanda kutip dengan pribumi Nusantara lain. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih sok terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya sampai neneng panjenengan. Para habaib pepeneneng. Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi enggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal imat ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Tak bisa dialog paring Wahabi ini, Pak. Tak bisa portapor jolon purambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa perintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawin, gam, ayo Alawin, gam, bangkit kalian ya Alawin, para ulama-ulama Alawin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kata kitab abad keempat. Tidak ada yang ingkar. Sementara dia sendiri tidak akan memobilisasi Habib-Habib asli Yaman untuk berperang dalam tanda kutip dengan pribumi. Jadi kalau mau gentle, dia tidak usah mengatasnamakan umat Islam, tidak usah mengatasnamakan para mukibin, tetapi harus Habib saja yang turun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau mau dikalkulasi, kekuatan Habib itu sangat kecil kalau tidak mengandalkan mukibin. Jadi dalam satu daerah itu paling satu atau dua. Selebihnya adalah para mukibin, orang pribumi. Kalau mereka tidak menggunakan mukibin, mereka hanya sesama habaib Yaman saja berkumpul dan menyerang misalnya, itu sangat tidak seimbang. Bahkan mereka bisa kocar-kacir. Tetapi liciknya mereka ini
memobilisasi mukibin yang ada untuk diperangkan dengan pribumi Nusantara. Seperti pada kasus Said Qori ini. Maka disitulah terjadi kekisruhan, kerusuhan yang dipicu dari provokasi sang Habib ini. Maka Habib Ali Muhdor ini dan kawan-kawan yang bernada seperti itu harus segera dicegah, bahkan harus segera dilaporkan. Karena berpotensi akan menimbulkan perang saudara, kekacauan, dan kerusuhan. Kita kembalikan lagi kepada diskusi saja. Adu argumen, debat di sana sampai keringatan silahkan. Tetapi untuk intimidasi, untuk persekusi, untuk penyerangan-penyerangan, jangan terprovokasi, jangan mau menuruti si Habib ini. Walaupun Anda misalnya mukibin. Karena yang Anda bela itu belum tentu benar dan efeknya juga sangat merugikan. Baik di dunia maupun di akhirat. Belum tentu sang Habib ini bertanggung jawab jika terjadi sesuatu, misalnya luka-luka atau na'udzubillah ada korban jiwa. Itu belum tentu mereka bertanggung jawab. Dan dalam tanda kutip peperangan ini tidak berguna sama sekali. Karena kebenaran al-haq dan batilnya ini tidak dimiliki mutlak oleh satu pihak. Jadi kita santai saja. Ikuti apa adanya diskursus ini, ketegangan-ketegangan ini, tetapi jangan sampai mau diprovokasi untuk perang, untuk mengorbankan jiwa dan raga demi sesuatu yang belum pasti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, jangan sekali-kali terprovokasi. Jangan mau diadu domba, jangan mau digunakan untuk tameng. Kita warga pribumi merdeka dan punya prinsip dan punya harga diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.